Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Juga tak lupa nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam rangkaian kegiatan virtual kali ini. Saya di video kali ini akan memaparkan atau mengembangkan artikel perencanaan pembelajaran yang saya beri tema model pembelajaran literasi. Silakan disimak dan dipahami juga didengarkan. Model pembelajaran literasi. Konsep literasi ini dipakai sebagai model pembelajaran di dalam pendidikan. Orang yang memiliki kemampuan literasi tidak akan pernah tertinggal dengan yang lain, karena ia selalu melakukan kegiatan membaca dan menulis di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan apabila literasi ini dihubungkan dengan konsep atau perencanaan pembelajaran, maka keduanya merupakan konsep yang sinergis atau saling keterkaitan, saling berhubungan dalam pengembangan model pembelajaran. Di dalam pembelajaran literasi ini akan memperoleh hasil yang positif, sebab kegiatan ini menuntut para mahasiswa atau para peserta didik aktif di dalam mencari sebuah materi atau informasi sesuai dengan referensi-referensi yang telah Bapak dosen berikan atau guru-guru yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didiknya. Sama saja dengan tugas yang sekarang saya buat tentang artikel sebuah perencanaan pembelajaran yang tadi saya beri judul atau tema model pembelajaran literasi. Dari berbagai informasi, baik berupa buku mata pelajaran, buku mata kuliah, ataupun buku-buku lainnya, juga bisa jadi bahannya dari jurnal, dari artikel dan media-media lainnya, bisa dijadikan bahan literatur kita dalam penguatan materi atau penguasaan sebuah materi. Juga bisa dari media-media lainnya seperti YouTube dan internet. Model literasi ini digunakan oleh dosen atau guru itu sebagai alat alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Barusan saya utarakan, jadi literasi adalah kemampuan baca tulis, kemampuan mengintegrasikan antara minimal berbicara, membaca, menulis, dan berpikir, juga kemampuan kompetensi seseorang peserta didik ataupun mahasiswa dan akademisi dalam memahami sesuatu termasuk pembelajaran. Pada umumnya, pembelajaran hanya berisi mengarahkan mahasiswa atau siswanya hanya sebagai pendengar dalam menerima materi. Tapi di dalam model pembelajaran literasi ini, yang memang ini pembelajaran umum dan selalu dipakai sebagai acuan belajar tentang memahami sebuah materi. Model pembelajaran ini juga ditetapkan sebagai sasaran yang sangat praktis, misalnya dengan membaca banyak literatur ataupun bahan ajar berupa yang tadi saya sebutkan, buku mata pelajaran, buku mata kuliah, artikel, jurnal, maupun media lainnya, misalkan di internet. Dan juga model ini juga diperuntukkan untuk mengatasi sebuah persoalan
dalam pembelajaran. Contohnya ketidakpahaman dalam materi yang memang harus digali lagi, itu dicari lagi informasinya sesuai dengan sesuai dengan referensi-referensi, dan digali lagi agar pemahaman pada diri ini semakin menebal dalam hal memahami sebuah materi. Juga pengembangan kemampuan belajar model literasi ini didasarkan pada prinsip kegiatan pengembangan kemampuan kegiatan peserta didik atau mahasiswa dalam hal menyimak, berbicara, menerima, membaca, dan berpikir. Nah, juga kegiatan ini didukung oleh kesungguhan para mahasiswa atau para peserta didik untuk belajar. Nah, juga ketersediaannya fasilitas literasi, penyiapan ruang dan fasilitas belajar seperti galeri ataupun perpustakaan, lab-lab dan sebagainya. Teringat pesan dari almarhum Kiai Haji Irfan Hilmi tentang satu hari membaca 100 halaman, dan ini memang hasil dari bacaan apapun itu akan terasa di kemudian hari, entah itu berupa pemahaman maupun hasil pengalaman dari sebuah bacaan serta manfaat yang akan dirasakan di kemudian. Alasan saya mengambil judul atau tema artikel tentang model pembelajaran literasi ini karena literasi ini merupakan modal utama bagi setiap akademisi atau para mahasiswa, termasuk juga para peserta didik dalam penguatan materi dan penguasaan sebuah materi hasil dari kecakapan mereka dalam berliterasi. Maksudnya kecakapan mereka dalam perihal membaca, menulis, dan bernalar kayak gitu. Nah, model literasi ini akan mengondisikan para mahasiswa atau siswa agar mereka menjadi seseorang yang literat. Nah, peningkatan literatur dalam belajar mengarah ke berkembangnya potensi mahasiswa atau siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, model literasi ini diterapkan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik mencapai suatu tujuan pendidikan. Namun, setiap apapun itu tidak ada yang sempurna, termasuk model pembelajaran literasi ini, yang memang pasti ada yang namanya keunggulan dan kelemahan. Karena model merupakan suatu konsep pembelajaran yang didasarkan pada berbagai asumsi, baik yang berhubungan dengan pembelajaran, materi, ataupun mahasiswa atau siswa suatu program pengembangan, juga yang menjadi sasaran sesuatu pengembangan tersebut. Saya berikan contoh di video kali ini tentang keunggulan model pembelajaran literasi ini. Jadi tugas dosen atau guru ini menjadi ringan dalam kegiatan pembelajaran karena si anak didik atau mahasiswa diberikan sebuah masalah oleh dosen atau guru, kemudian dikasih referensi ya berupa dari buku, artikel atau jurnal. Ya saya contohkan ya seperti tugas kali ini disuruh mencari 5 buku, minimal 5 buku tentang perencanaan pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi sebuah
materi berupa artikel atau karya tulis lainnya. Nah, dan kelemahannya atau kekurangannya di dalam model pembelajaran literasi ini berkenaan dengan sarana prasarana atau fasilitas seperti ketidakadaan buku ataupun susah mencari bukunya dan sebagainya. Kesimpulan dari video kali ini, jadi model literasi ini merupakan salah satu model yang dikembangkan dosen atau guru untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran, termasuk juga tugas yang saya sedang kembangkan sekarang dalam rangka mengembangkan kompetensi pedagogi mahasiswa maupun peserta didik. Nah, model literasi ini masih perlu dikembangkan ke dalam metode pembelajaran yang berorientasi pada pelaksanaan pembelajaran secara praktis. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Kurang lebih mohon maaf, juga minta doanya mudah-mudahan semua kalimat atau hal-hal yang barusan saya utarakan menjadi ladang manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya selaku pembicara di video kali ini. Juga mudah-mudahan saya dapat mengembangkan potensi literatur saya. Akhirul kalam, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.